Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rasya Agustina dengan NPM 2578210 dari TRI 2D. Di video hands-on kali ini disuruh untuk membuat video TS, yaitu disuruh menjalankan live demo terhadap seluruh kemampuan yang dimiliki oleh aplikasi yang dibangun. Jelaskan bagaimana konsep-konsep pemrograman yang telah dipelajari, termasuk GitHub, Best Practice, dan Python esensial. 2. Diimplementasikan secara konkret untuk membangun logika simulator tersebut. Nah, langsung saja kita ke materi pada minggu pertama, yaitu di sini tentang Introduction to Version Control Git and GitHub. Nah, di sini yaitu Version Control System atau VCS. Nah, VCS ini membantu dalam mengelola versi perangkat lunak, mengidentifikasi perubahan, dan memfasilitasi kolaborasi. Nah, sistem ini juga bertugas untuk mencatat setiap perubahan pada file proyek shortcode yang dikerjakan oleh banyak orang maupun sendiri. Di sini juga ada Git. Nah, Git itu adalah salah satu version control system yang diciptakan oleh Linus Torvalds. Nah, Git juga itu dikenal dengan distributed revision control atau distribusi. Nah, artinya itu penyimpanan database Git tidak hanya berada dalam satu tempat saja. Nah, seperti semisal saya lagi mengerjakan tugas codingan nih. Nah, pasti itu kan disuruh membuat nama file ya, kayak tugas PY, tugas PY. Nah, semisal tugas PY ini ada yang harus diubah, pasti kita ganti lagi kan menjadi tugas revisi PY, tugas revisi fix PY, atau bisa juga tugas revisi final PY gitu. Nah, itu kan bikin ribet dan bakal menemukan folder gitu. Nah, dengan version control system ini nama file saya itu jadi tetap satu gitu, kayak tugas PY gitu aja. Nah, sistem itu tuh bakal mencatat tiap perubahan seperti versi 1, 2, 3 di belakang layar gitu. Nah, saya juga bisa balik ke versi lama kalau tiba-tiba kodenya itu terjadi error. Lakukan gambaran awal dengan mengisi username. Nah, untuk mengecek versi gitnya itu kita tuh menggunakan perintah git versionnya. Kita coba ya. Kita coba ya, kita ketik perintahnya, yaitu git min
kita sudah muncul Git version 2.53.0 Windows Series 1. Nah, ini tuh untuk memastikan Git sudah terinstall. Di sini, nah di sini tuh ada perintah git config list. Nah, ini tuh untuk mengkonfigurasi awal dengan mengisi username dengan nama lengkap dan user email. Nanti ini git config itu bisa untuk mengisi kayak username-nya apa atau user emailnya. Kita coba di sini. Nah, di minggu pertama itu saya sudah membuat ini, jadi kita cek aja dengan menggunakan git config min list. Nah, di sini ada username saya, Rasya Agustina, lalu ada user email saya. Nah, di sini. Nah, lalu di sini ada git. Di sini ada git repository. Nah, di git ini itu buat untuk menekan perubahan yang kita lakukan itu. Lalu kita coba ya. Nah, git ini ada git status. Nah, git status ini untuk melihat status repository. Nah, semisal saya menambahkan, kita coba aja di mana ya. Di sini ini contoh kita taruh di mana ya, ini deh, sini aja. Nah, jadi terima gitu, kita save, lalu kita coba di sini. Coba di 100. Nah,
muncul merah-merah ini karena tadi di folder ini tuh kita mengubah. Nah, jadi git status itu dia kayak ngasih tahu nih kalau ada file yang diubah gitu. Nah, git statusnya bakal nama aja yang baru diubah gitu kan. Nah, perintah ini juga itu wajib sering-sering diketik gitu biar nggak acak-acakan. Setelah itu command plus sebelum kita ke git push, kita ngalimat ke dalam GitHub. Nah, perintahnya itu ada di sini. Kita masuk lagi karena di sini kita sudah mengirimnya ke GitHub, jadi kita cek aja Nah, ini ya, jadi link ini tuh nanti kita copy lalu kita tempel supaya dia bisa ngirim ke GitHub. Dan untuk kita ketik git tag. Nah, ini karena kan kita pakai yang kemarin itu. Nah, untuk menambahkan tag, kita juga bisa pakai git tag ini. Misalkan kita menambahkan git tag lab 3. Nah, jadi kita ketik git tag lab 3, git tag lab berapa gitu. Nah, dan untuk menghapus git tag-nya itu bisa juga dengan git tag delete gitu. Nah, seperti itu. Nih, get remote add dan kita menempelkan di GitHub-nya. Nah, terus di sini tuh ada git clone. Git clone itu untuk mengcloning atau menggandakan atau mendownload secara utuh suatu proyek dan internet. Lalu ada GitHub. Nah, jadi kita untuk mengirim itu ke GitHub. Nah, GitHub ini itu apa sih? GitHub ini itu platform yang berbasis code online untuk menyimpan repository Git lokal agar bisa dicadangkan dan dikerjakan bersama gitu. Ini ada push tag ke remote repository. Tag yang dibuat ke komputer lokal tidak akan otomatis terkirim ke remote repository saat melakukan git push. Oke, selanjutnya lanjut pada lab pada minggu kedua. Yaitu tentang design of Python. Nah, di design of Python itu terdapat kurang lebih 19 perintah di sini ya. Ada beautiful is better than only, efficient is better than impatient, simple is better than complex. Di sini ada dapat
berisi informasi dari kawan pengembang Python yang membahas perubahan dan penambahan fitur. Tab 1 Python Enhancement Proposal merupakan kumpulan pedoman best practices, deskripsi fitur dan implementasi baru, termasuk di dalamnya proses, mekanisme, dan informasi tambahan lainnya dalam program Python. Kedua ada kedua jenis spek, itu ada standar track, informasional, dan proses. Design of Python itu tuh seperti aturan supaya kode Python kita ini itu lebih estetik atau rapih jika dilihat. Nah, jika tidak rapi itu maka program itu akan acak-acakan dan menimbulkan error. Jadi itu salah satu perintah yang penting di programmer supaya program itu tidak terjadi error saat dijalankan. Nah, seperti ini. Beautiful is better than ugly. Nah, kan di sini awalnya itu dia tidak ada spasi atau kolom yang kosong kan di bawahnya. Terus diubah, jadi di bawahnya itu ada kolom kosong gitu. Atau ini tuh makanya tuh enter bukan tab yang ada di keyboard, karena itu bisa terjadi error kalau kita itu memakai tab. Ini ada explicit is better than explicit. Nah, seperti ini. Nah, yang tadi yang F plus cuma 23 titik tempatnya jadi F plus bawaan titik 2 press titik 345 seperti itu. Nah, lalu ada simple is better than complex. Yang tadinya jadi panjang-panjang ini jadi number min 1 12 min 5 0 2 15 gitu. Lalu tab 8 kode layout indentation. Nah, di sini kan ada def my fun one. Jadi def my pension. Nah, itu tuh ada aturan sederhananya untuk menulis programnya menggunakan 4 spasi per indentation level dan menggunakan yang tadi saya bilang itu tuh menggunakan spasi bukan tab ya di enter gitu. Lalu di sini ada di tab 8 itu ada string quotes dan trailing comments. Nah, string itu dapat direpresentasikan menggunakan kutip 1 ataupun kutip 2. Nah, tapi biasanya saya itu biasanya sih kutip 2. Pastikan penggunaan tanda kutip konsisten di setiap kode. Dan hindari penggunaan backslash jika pada string terdapat karakter kutip 1, gunakan string dengan kutip 2. Jika pada string terdapat karakter kutip 2, gunakan string dengan kutip 1. Nah, dari string ini juga tuh penting untuk menandai penjelasan di dalam kode. Supaya lebih mudah dibaca dan dimengerti saat kita melihat kodenya. Nah, seperti ini. Inline docstring. Nah, di sini tuh kita bisa memberikan penjelasan di antara kode kita dengan menggunakan tanda kutip di awal dan di akhir. Seperti ini.
resmi tidak mengulang apa yang tertulis dalam fungsi atau parameter. Oke, selanjutnya ke minggu ketiga. Nah, di sini itu kita sudah masuk ke mini project. Di bab 3 ini kita menjelaskan tentang modules, package, and fit. Package itu ibarat folder utama yang dipakai untuk mengelompokkan program agar rapi. Jadi package ini juga dipakai supaya program itu tidak berantakan dan kode itu mudah dicari. Ya, modul itu adalah file di dalam package itu, dan function itu bagian paling kecil. Isinya itu ada perintah yang menjalankan tugas. Function dibuat supaya kode itu bisa dipakai ulang. Program lebih singkat dan tidak menulis kode berulang. Nah, di sini di lab 3 ini kita diminta untuk membangun struktur rangka dasar dari aplikasi network automation text simulator dalam praktik otomasi jaringan yang baik. Sebenarnya tidak ditulis dalam satu file tunggal, melainkan dipisah berdasarkan fungsinya. Lalu mengecek size perangkat jaringan ke dalam direktori package dan berkas modul yang berbeda. Kita langsung buka kode programnya. Nah, di sini tuh terdapat 2 folder. Di luar NetOps itu ada main, dan di dalam NetOps itu ada initpy dan setScare. Main ini berfungsi untuk menampilkan menu, terus menerima input user, menampilkan hasil bentuk tabel menggunakan library tablet. Di main juga terdapat devshow menu, register device, text history, devmine itu, dan di main juga terdapat try except untuk mengetahui jika terjadi error. Ini juga terdapat register device, text history. Nah, di show menunya itu kita ada tambah perangkat, recruiter, cek switch, lihat riwayat keluar. Nah, di setScare ini digunakan untuk mensimulasikan pengecekan status perangkat jaringan. Nah, di dalamnya itu terdapat router, cek router status, lalu cek switch status.
Terus status ini itu masih dibuat secara acak menggunakan if random ini karena masih berupa simulasi dasar. Terus konsep yang digunakan adalah function, modular, programming, penggunaan library, dan input-output sederhana. Di DevCheck router sedang mensimulasi status perangkat router. Di checkspace-nya mensimulasi status switch dengan kemungkinan error. Nah, ini tuh untuk kalau error itu akan menambahkan connection timeout destination unreadable seperti itu. Kita lanjut ke web 4 pada minggu keempat. Di sini tentang string, text, method, and exception. Di sini tuh kita mengembangkan simulasi automasi jaringan yang telah dibuat pada lab 3 yang tadi. Jadi dalam praktik otomasi ini, jaringan yang sesungguhnya itu script otomasi harus memiliki daftar inventaris perangkat inventory yang valid sebelum melakukan eksekusi. Akan menambah fitur untuk memformat input nama perangkat atau IP address menggunakan manipulasi string. Jejak aktivitas otomasi ke dalam sebuah list dan mensimulasikan kegagalan koneksi jaringan yang harus ditangani menggunakan exception handling atau track except agar program tetap berjalan dengan aman tanpa terhenti secara tiba-tiba. Kita buka labnya. Jadi pada tab 4 ini tuh programnya itu dikembangkan menjadi lebih interaktif. Jadi saya menambahkan inventory perangkat, riwayat aktivitas, validasi input, dan exception handling. Jadi kayak penambahan fitur user ini bisa menambahkan perangkat, terus bisa memilih perangkat dan melihat riwayat pengecekan. Terus datanya itu disimpan ke dalam list ini. Data perangkat yang disimpan dalam list itu registered device, sedangkan riwayat aktivasi ini disimpan di text history. Lalu pada tab 4 ini juga itu ditambahkan simulasi kegagalan koneksi Python menggunakan try except. Di sini try except. Konsep ini tuh dipakai ada list manajemen, X handling, validasi input, dan logging sederhana. Ini ada try except, check switch status. Ini ada try except, check router status. Kemudian ini tuh menambahkan try expect itu.
untuk di chat ya terdapat devcheck footer status dan devcheck switch status. Nah, di dalam listnya itu ini tuh untuk menyimpan daftar perangkat hostname atau IP yang telah ditambahkan oleh pengguna, dan di text history itu untuk menyimpan daftar perangkat aja yang ada value if boolean 1 if boolean 2 terus sampai if boolean 5. Oke, kita lanjut ke lab 5. Nah, lab 5 ini menjelaskan tentang object oriented programming. Nah, jadi pada lab 5 ini kita sudah mulai menggunakan konsep OOP. Nah, kelasnya yaitu di device. Nah, di sini tuh kita akan melakukan restrukturisasi kode pada aplikasi simulator dari paradigma prosedural menjadi paradigma pemrograman berorientasi objek atau OOP. Kita akan mendesain sebuah blueprint atau kelas untuk perangkat jaringan dengan OOP, data perangkat seperti hostname dan IP beserta perilakunya seperti fungsi mengetik status akan dibungkus menjadi satu kesatuan objek. Nah, hal ini tuh membuat kode jadi jauh lebih terstruktur dan rapi dan mudah dikembangkan untuk skenario automasi berskala besar. Kita langsung saja ke programnya. Nah, jadi di lab 5 ini kita ketambahan device PY. Yang tadi kan ada main, check, test care atau init. Yang ini ketambahan device. Nah, di sini ada kelas network device. Nah, jadi ini tuh kayak parent class-nya. Di sini saya membuatnya dengan nama network device. Jadi setiap perangkat ini direpresentasikan sebagai objek. Terus kelas ini memiliki atribut, yaitu ada hostname, IP address, dan memiliki metode check status. Nah, di sini check router device, check status. Ada class with device, check status. Jadi keuntungannya kita menggunakan OOP itu kayak dengan OOP kode kita itu menjadi rapi dan mudah dikembangkan. Terus programnya dia tuh lebih realistis karena
setiap perangkat ini itu memiliki data dan fungsinya sendiri. Jadi konsep PowerPoint itu ada kelas tadi, terus objek, konstruktor, method di device tadi. Di sini ada dev hostname factory. Ada di sini dev menu, itu ada tambah router, tambah switch, cek semua perangkat, lihat riwayat, cari perangkat bermasalah, cek laporan insiden. Ini ada manager, network manager, hostname factory DKB. Standar perangkat. Nah, di sini terdapat try except device time error. Nah, kita juga di sini ada generator. Nah, ini tuh try except itu ada di main, dan di device ini terdapat ePrice. Dia mendeteksi errornya. Trigger ini metodenya akan berjalan pada saat objek dibuat. Dia mempunyai hostname, IP address, dan cek status, cek switch status, cek push status. Kita lanjut ke lab 6, yaitu lab session 6, yaitu tentang object oriented programming part 2. Nah, pada lab ini itu penerapannya lanjutan dari OOP tadi, yang akan dilakukan pendekatan. Ini tidak lagi menggunakan satu kelas umum untuk semua perangkat jaringan, melainkan membangun hierarki kelas melalui inheritance atau pewarisan. Parent class network device akan dirancang untuk menurunkan sifatnya ke child class yang lebih spesifik, yaitu router device dan switch device. Sebuah controller class akan dibuat untuk mengambil alih tugas main modul dalam mengelola daftar inventory perangkat secara terpusat. Langsung kita ke programnya. Nah, di dalam lab 6 ini sudah menambahkan file manager. Jadi di device tadi kan hanya satu kelasnya,
hanya network device. Nah, ini kita sebut parent class. Parent class. Terus parent class ini ada child class. Child classnya ini router device yang parentsnya network device. Terus ini switch device-nya juga parent class. Parent class network device mewariskan semua atributnya ke child class, kayak konstruktornya juga diwariskan. Terus ada hostname, IP juga diwariskan ke router device dan switch device. Ini hostname, address, dan nanti ada hostname dan IP address karena dia diwariskan. Jadi untuk kayak setiap child class yang dimiliki meta cek status juga. Cek status sendiri, jadi router ini tuh menampilkan informasi routing, OSPF aktif dan jumlah routers. Terus di switch ini menampilkan status. Kita meta cek status. Lalu di manager pipe jadi network manager di lab 6 ini itu berfungsi sebagai pengelola seluruh perangkat jaringan di program. Terus berfungsi untuk menyimpan perangkat, mengecek status perangkat, menyimpan riwayat. Ini dia terdapat list save register device listnya, save history. Jadi bisa dibilang network manager adalah pusat kontrol dari sistem otomasi jaringan. Nah, semua otaknya itu tuh ada di manager ini. Jadi manager ini tuh bisa menyimpan semua perangkat, bisa menyimpan riwayat dan juga pengecekan. Dan ini juga terdapat get device untuk menambahkan perangkat ke inventory. Ini ada check all device untuk mengecek semua perangkat dengan error handling. Dan juga terdapat dev history. Ini tuh untuk menampilkan riwayat aktivitasnya. Nah, di ini dulu ada save hostname, VPN, dan step status. Nah, step statusnya ada I know. Ada already explained seperti itu. Oke, kita lanjut ke lab 7. Nah,
PHP part 3 dan Closures Generator Integrators. Nah, jadi lab 7 ini program lab 7 ini menambahkan 3 fitur baru ke dalam simulator. Custom exception akan digunakan untuk merancang respon penggunaan remediation otomatis berdasarkan jenis kegagalan jaringan. Closures akan dimanfaatkan untuk membuat factory function penamaan perangkat otomatis berdasarkan lokasi terakhir. Generator akan digunakan untuk membuat fitur pencarian perangkat bermasalah yang bersifat on demand. Nah, jadi di lab 7 ini program dikembangkan menggunakan fitur Python yang lebih advance. Ada fitur baru yang ditambahkan di sini, ada closure, factory function, fungsi factory, terus ada generator yang terus ada custom exception. Buka ke programnya. Nah, jadi di sini fungsi closure dan factory functionnya ini tuh kayak saya membuat factory function yang yaitu hostname factory, yang ini tuh untuk menghasilkan hostname otomatis kayak kayak ini router PKB. Terus version ini menggunakan konsep closure juga. Nah, di dev menu ada manager dan GKB nomor atau hostname factory. Manager. Nah, di lab 7 ini terdapat Nah, di lab ini terdapat generator untuk mencari perangkat bermasalah satu-satu. Ya, dengan ini yield log. Nah, caranya itu satu-satu. Nah, kalau udah ketemu tekan enter, pokoknya tekan enter terus sampai sudah selesai. Nah, kalau udah selesai itu baru udah tidak ada lagi yang harus di enter. Nah, ada di device itu nanti akan ada perintah yang muncul sukses. Akan menambahkan perangkat ke daftar. Nah, yang generator ini tuh kalau udah enter gitu, terus kita
pencet yang lain itu dia akan error gitu. Nah, jadi menurut saya hasil dari Lab 7 ini tuh sudah memiliki fitur inventory perangkat, terus monitoring perangkat, bisa login aktivitas, bisa simulasi router VLAN, dan bisa juga error handling, dan bisa mencari perangkat yang bermasalah. Lanjut kita ke di lab ini kita membahas data persistence file I/O atau lambda function. Di sini simulator jalan akan berevolusi menjadi sistem yang mampu menyimpan data secara permanen, data atau data persistence. Ada fitur auto save object log akan diimplementasikan menggunakan context manager with open. Selanjutnya, host visitor system laporan incident yang akan dibangun dengan membaca kembali fitur penyelamatan tersebut, lalu mengekstraksi data-data kritis seperti perangkat dan atau timeout secara instan menggunakan fungsi lambda yang dikombinasikan dengan fungsi bawaan filter. Langsung saja kita ke kodenya, kita di sini aja. Di manager, jadi program ini itu digunakan untuk mensimulasikan proses monitoring perangkat jaringan, seperti router dan switch. Kayak user itu dapat menambahkan perangkat, mengecek status perangkat, melihat riwayat dan mencari perangkat yang bermasalah, dan membuat laporan insiden jaringan. Jadi pada file manager ini saya digunakan untuk mendefinisikan struktur objek perangkat jaringan. Pada file ini saya membuat custom exception parent class, shield class, inheritance polymorphs, kontrol untuk melakukan jaringan. Untuk dapat dev ada ini device, dev show history, menampilkan riwayat aktivitas, dev and file device, mencari perangkat error. Sama seperti yang sebelumnya itu, get log-nya itu tuh mencari perangkat error. Jadi nanti dia di enter sampai sudah selesai enternya. Pokoknya dia tuh di enter terus. Ada save log to file dan local file. Nanti tuh kalau kita jalankan itu nanti dia bakal ada file gitu yang muncul ke folder kita. Bacaan itu nanti network filenya itu nanti namanya itu network audit log.txt. Isinya itu ini yang pilot itu.
terusnya ya generate incident report, membaca file dan filter error pakai lambda. Nah, ini menyusun laporan insiden jaringan. Ada filter lambda, nah pada bagian awal ini saya membuat custom exception. Jadi tujuannya itu agar program ini memiliki error khusus untuk simulasi jaringan. Contohnya device timeout error. Nah, ini digunakan ketika perangkat tidak merespon, lalu authentication error ini digunakan ketika login SSH gagal. Jadi dengan membuat exception sendiri, program ini menjadi lebih realistis seperti kondisi di dunia jaringan sebenarnya. Nah, perangkas ini digunakan sebagai dasar perangkat jaringan. Lalu di dalamnya ada konstruktor yang terdapat atribut. Nah, di dalam kelas network device ini ada untuk perangkat jaringan. Definisinya ada hostname, IP address, infrastructure device, ada if random, if price, Nah, di main ini di file main ini merupakan file utama. Nah, di sini saya juga melakukan moderator programming dengan memisahkan program ke beberapa file. Terus ada closure dan factory function. Saya menggunakan closure, lalu kemudian generate function-nya itu generate name. Jadi function ini digunakan untuk membuat name aktivitas. Nah, jadi konsep closure ini digunakan agar variabel kode lokasi tetap dapat diakses oleh inner function. Nah, jadi di Xiaomi ini sudah ada ketambahan menjadi 7 menunya. Itu ada tambah router, tambah switch, cek semua perangkat, lihat riwayat, cari perangkat bermasalah, cetak laporan insiden, terus keluar. Nah, sini terdapat generator product device, the experts, dan ada kode tipe perangkat, upper ID perangkat. Lalu ada tambah router, kemudian 1 tambah switch,
Saya coba untuk menjalankan kodenya. Coba kita ketik Python 2.8 enter. Disini muncul program network automation, rasio list namanya, tambah router, tambah switch, cek semua perangkat, lihat riwayat, cari perangkat bermasalah, serta gambaran insiden. Kita pilih menu 1, tambah router. Pilih routernya IP address 655. Nah, sukses, sudah ditambahkan. Coba kita lagi. Di routernya 9 IP address. Terus kita tambah switch, lupa. Perangkat router lupa tadi. Tambah switch. Switchnya kita lihat aja. 1 sudah ditambahkan. Kita cek semua perangkat. Terus 4 sukses, pilot sukses. Lalu kita ulang dari awal ya. Tambah router udah 1 udah 2 kita addressnya 5 1 router 2 addressnya 2 terus cek semua perangkat 3. Terus kita pilih 4 untuk melihat riwayatnya. Kita hitung di sini yang pilot ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 pilot. Nah, kita ketik 5. Nah, ini kita enter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dah. Jadi ada 7 perangkat yang bermasalah.
kita 6 untuk mencetak laporan insiden. Coba kita lihat di sini. Ini ya, dia sudah ada buka. Nah, ini muncul ya, tuh yang tadi sudah kita jalankan. Lalu kita ketik 7 untuk buah. Nah, ini sudah untuk yang tab 8 ini. Kita lanjut ke yang B pada Nah, di bagian B ini mahasiswa harus berbicara secara jujur mengenai perjalanan belajarnya. Yang nomor 1, sebutkan materi yang paling mengubah cara pandangmu, paling berkesan dalam pemrograman, dan jelaskan kegunaannya dalam tugas ini. Materi yang paling mengubah cara pandang saya dalam pemrograman itu adalah tentang version control, khususnya Git dan GitHub. Jujur sebelum tahu materi ini tuh, kalau saya bikin program atau tugas codingan terus mau nyoba fitur baru, saya selalu copy paste foldernya sampai nama filenya jadi berantakan. Pokoknya di copy gitu nama foldernya, kayak tugas 1 PY, tugas 1 revisi PY gitu, sampai benar-benar fix gitu. Nah, pas belajar Git, saya ini baru tahu kalau ternyata ada cara yang sangat rapi untuk mencatat riwayat codingan tanpa harus numpuk gitu kayaknya. Nah, kegunaannya itu saya bisa mempraktikkan langsung cara membuat checkpoint yang aman dari laptop saya ini sendiri. Terus menguploadnya ke GitHub. Jadi kalau semisal tiba-tiba laptop saya error gitu-gitu, itu nggak bisa hidup, jadi filenya itu masih ada di dalam GitHub-nya, jadi aman seperti itu. Lanjut yang ke nomor 2, ungkapkan materi yang paling menantang, paling sulit selama setengah semester ini, dan usaha apa yang telah dilakukan untuk menaklukkannya. Materi yang paling menantang ya, kayaknya pada lab 5 tentang perubahan kode dari prosedural menjadi OOP. Nah, pada lab 5 ini saya cukup kesulitan ya, karena berkali-kali ada error atau ada yang salah, entah itu pas pushnya atau dalam kode programnya itu.
sempat bingung. Terus kadang program ini bisa dijalanin tapi outputnya tuh munculnya tuh nggak sesuai gitu, nggak yang kita harapin. Terus harus ngecek ulang kodenya satu persatu. Jadi minggu kelima itu sempat ada yang salah kan, terus cek kan ulang gitu kan, apa sih, nanya ke kawan, nanya ke temen itu, ternyata kurang device-nya itu ternyata belum ada di tempat saya. Setelah saya udah coba ngubah, pas mau ngapusnya ternyata manajer atau apa ya, sempat lupa. Itunya tuh kebawa ke gitpusnya itu. Terus dia ada ada device atau manajer gitu, karena saya udah ngejalanin web 6 kan. Jadi dia tuh pas nge-gitpush itu dia kebawa filenya. Terus itu usaha saya itu untuk mengatasinya itu, saya coba dulu pahamin, lihat kodenya satu persatu, apa yang salah gitu kan, lihat punya teman juga kodenya gitu. Terus sempat tanya GPT juga apa yang salah dari kode program saya. Terus ceritakan kendala utama selama mengikuti perkuliahan dan praktikum pemrograman jaringan. Kendalanya itu ada di laptop saya ini. Waktu itu sempat nggak hidup selama seminggu karena entah itu memorinya kepenuhan, laptop karena casannya sempat rusak. Terus laptop saya ini kalau dihidupin tuh harus dicas. Itu kendala paling utama banget, Bu. Terus kendala utama saat mengerjakan dan praktikum pemrograman jaringan. Kalau untuk praktikum pemrograman jaringan, itu sih pada lab 5 itu karena kadang kalau ngerjain mepet deadline gitu, terus jadinya TL. Terus kemarin itu sempat membuat ternyata memorinya penuh. Seperti itu aja sih, Bu. Jadi cukup sekian video yang dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.